Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat sekalian, teristimewa Jemaat GKPA Penjernihan. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, mari kita membaca firman Tuhan sebagai renungan malam kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur terima kasih Tuhan, kami sampaikan kepadamu atas segala berkat, pertolongan, perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Hingga saat ini kami boleh kembali di rumah dan sebentar merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat. Mampukan kami mengerti, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas dosa kami Tuhan, laikan kami saat ini bersekutu mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 5 hingga ayat yang 10 di bawah judul perikop Allah adalah terang. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema renungan malam hari ini kami beri judul Hidup dalam Terang Tuhan. Kitab 1 Yohanes ini diperkirakan ditulis oleh Yohanes pada tahun 90 Masehi di Efesus. Dalam surat ini Yohanes membahas tentang bahaya dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik di dalam gereja. Yohanes memperingatkan para orang suci di gereja saat itu untuk tidak memiliki persekutuan dengan kegelapan, melainkan agar tetap tinggal di dalam terang Injil. Surat 1 Yohanes ini membantu kita membedakan ajaran-ajaran yang salah tentang Yesus Kristus, serta mempertahankan persekutuan kita dengan Tuhan. Melalui kitab ini kita juga dapat memahami kasih yang besar yang Tuhan miliki bagi umatnya, yang Dia nyatakan melalui putranya Yesus Kristus yang dipersembahkan sebagai kurban bagi seluruh umat manusia untuk pengampunan dan penebus dosa kita. Karena Allah adalah kudus, di dalam Dia tidak ada kegelapan. Kebenaran ini tidak pernah berubah dan masih berlaku sampai sekarang. Artinya, jauhilah dosa, maka tidak ada kegelapan. Apa yang harus kita lakukan untuk keluar dan lepas dari dosa? Tuhan Allah kita sangat luar biasa. Dia tidak hanya adalah terang yang tidak dapat mentoleransi dosa sekecil apapun, tetapi Dia juga yang memberikan jalan keluar atas dosa-dosa kita. Dia memberikan anaknya Yesus Kristus sebagai pengantara kita, sebagai pembela kita. Yesus menjadi pendamai antara kita dengan Bapa. Banyak orang saat ini berbuat dosa, dianggap tidak masalah, sudah biasa, sudah sering dilakukan tanpa merasa bersalah. Namun, dosa adalah dosa,
kita diingatkan agar meninggalkan dosa. Allah yang adalah terang tidak dapat mentoleransi dosa, karena Allah adalah kudus, di dalam Dia tidak ada kegelapan. Dosa yang kita lakukan mungkin hanya kita yang tahu, orang lain tidak ada yang tahu dosa apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan tahu. Dia adalah terang, Dia mengetahui dosa yang kita lakukan. Untuk lepas dari dosa yang mengikat kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan perbuatan baik kita, tetapi datanglah kepada Tuhan, mengakui dosa kita, mohon pengampunan kepadanya, dan bertobat. Sebab jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan menyucikan kita dari segala dosa. Kemudian pada ayat ke-7 menjelaskan bahwa hasil dari hidup dalam terang adalah persekutuan kita dengan sesama orang percaya dan dengan Allah adalah berkaitan erat. Pada ayat 7 juga dikatakan hanya darah Kristus yang akan menyucikan kita dari kecemaran dosa. Mungkin sepintas lalu kita beranggapan bahwa arti hidup dalam terang adalah hidup tanpa dosa, sama seperti Allah. Akan tetapi hidup dalam terang berarti penyucian diri dari dosa, yaitu ada pertobatan, bukan supaya kita terhindar dari dosa. Makna hidup dalam terang diperjelas di dalam ayat 8 hingga ayat 10, yaitu keterbukaan dan pengakuan atas dosa yang sudah kita lakukan. Jika kita tidak mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, maka kita menipu diri kita. Dan hal ini menyatakan bahwa penilaian Allah tentang kita adalah dusta. Jadi, hidup dalam terang berarti mengakui dosa-dosa yang telah kita lakukan dan mohon pengampunan Allah, bukan menutup-nutupinya. Itulah cara hidup dalam terang. Allah telah membuka diri kepada kita dalam Kristus dan menawarkan persekutuan. Pertanyaannya, siapkah kita membuka diri datang kepadanya, mengakui dosa kesalahan kita dan mohon ampun kepadanya, dan bertobat agar kita disucikan dan mengalami kembali persekutuan yang sejati? Tidak ada manusia yang sempurna dan tanpa dosa dan cacat celah. Setiap manusia selain punya kelebihan, pasti punya kekurangan dan kelemahan. Manusia memang tidak sempurna. Lebih dari itu, Alkitab bahkan menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tertulis dalam Roma 3 ayat 23. Orang-orang Kristen bukanlah manusia yang sempurna. Tuhan Yesus telah menebus dan menyelamatkan kita. Seharusnya kita hidup dalam kasih, kebenaran, dan kekudusan. Tetapi realitanya tidaklah demikian. Selama masih di dunia, kita masih menghadapi berbagai pencobaan. Di dalam kelemahan dan kedagingan kita, ada kalanya kita jatuh ke dalam dosa. Dengan mengatakan diri kita tidak berdosa, kita telah menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Saudara-saudara, usahakanlah untuk menjauhi dosa. Tetapi jika kita jatuh ke dalam dosa, hendaklah kita segera menyadarinya, mengaku dosa di hadapan Allah dan memohon pengampunannya dan pertolongannya untuk menjalani kehidupan yang baru. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 9. Sebagai kalimat penutup, dosa membuat kita tertunduk malu, tapi pengampunan Allah mengangkat kepala kita untuk terus maju. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami malam hari ini sebagai renungan malam kami. Biarlah Tuhan yang memampukan kami
untuk merenungkan dan melakukannya, agar kami boleh senantiasa hidup kudus dan bergantung hanya kepadamu. Berkati istirahat kami malam hari ini, hingga pagi esok Kau izinkan kami boleh menghirup nafas kehidupan yang baru, kesehatan dan semangat yang baru untuk memulai hari yang baru. Terpuji Tuhan, Kau Bapa yang sungguh baik, yang menyertai segala kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat, tetap sehat, tetap waspada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.